kita mau tanya-tanya Pak soal bagaimana aspek pemasarannya di sini. Jadi untuk target pasarnya Pak, siapa saja target di sini? Kalau target sih kayaknya hampir semua ya. Oh iya. Pokoknya tiap orang yang suka makan gorengan atau ya ini apa makanan khasnya Makassar kan jalan pote, Iya. makanya ditambah dengan menu lain kayak lumpia, ikan doang, roket. Targetnya itu sih untuk semua orang, Oh, semua iya. kalangan lah. Semua ya Pak. Oh berarti tidak ada tertentu gitu. Yang pastinya memang dia agak menengah Oh iya. karena harganya memang kan lumayan tinggi. Iya Pak. Sama selain di toko ini Pak, di mana kita jual jalan kotenya juga. Selain di toko ini, apakah ada cabang tak lain? Kalau memang sudah ada 6 cabang sekarang. Cuman sudah masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Oh iya. Tapi resep apa semua tetap satu resep kan dari awal. Tapi kalau khusus cabang saya yang di BTP itu adanya di bandara, di airport. Ya, di pintu kedatangan dengan di pintu keberangkatan itu ada. Iya. Iya Pak. Sama untuk kalau kita promosikan ini Jalan Kote, apa biasanya kita pakai? Pakai media sosial atau Pakai medsos ada. Oh iya. Pakai medsos ada. Awal-awal sih kami cuma bagi-bagi brosur biasanya. Tapi ini kan sudah lama kita pakai dan orang juga lebih banyak pakai medsos ya. Kami juga ikut pakai medsos juga. Iya. sama untuk penjualan tak selama ini Pak, apakah ada peningkatan atau penurunannya? Dia tergantung biasa kalau bulan-bulan 6 itu kalau pas lagi bulan 6 atau bulan 7 kalau pas lagi masuk anak sekolah biasa agak ada penurunan karena mungkin banyak pengeluaran kan anak sekolah apa semua. Yang lainnya sih stabil juga stabil. Puncak-puncaknya biasanya di bulan-bulan 12 atau pas bulan puasa itu agak ada sedikit peningkatan. Oh iya, kebutuhan orang. Oke. Kedua Pak, kita mau tanyakan soal bagaimana operasionalnya juga di sini. Yang pertama itu untuk lokasinya ini Pak, apa alasan tak pilih ini lokasi? Nah awalnya kita lihat ini kan saya buka ini tahun 2012 memang masih sepi. Dan waktu itu juga saya buka cuma sampai jam 6. Oh iya. Cuman kedepannya saya lihat ini daerah pasti bakalan rame. Cuman memang tidak menengah ke atas penduduk di sini. Oh iya dulu ya Pak. Nah sekarang kan kita lihat kayaknya sudah lumayan. Iya. Dan memang BTP ramai sekali. Cuma memang pangsa pasarnya tidak sebesar dengan yang di kota ataupun yang di daerah-daerah Hertasning, Pengayoman. Oh iya. Karena di sana kan kita lihat penduduknya juga mayoritas dia punya tingkat pendapatannya jauh lebih tinggi Dibanding di BTP. Iya, cuman karena tidak ada cabang di daerah sini, Iya. makanya kami buka di sini satu cabang. Sama bisa kita jelaskan Pak alur proses produksinya dari awal sampai untuk siap dijual. Ya, yang pastinya biasanya kami menumis dulu ya. Iya. Setelah numis, ya ada memang yang bikin adonan kuenya. Oh. Nah, setelah dibikin adonan kue, isinya juga tulisannya itu sudah dingin, baru kami mulai produksi. Nah, mulai produksinya ya begitu, dicetak, ada cetakannya. Setelah itu diisi kulitnya, isinya diisi, setelah diisi digoreng. Nah, setelah digoreng, ya siap untuk dijual. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, sekarang saya akan bertanya mengenai aspek manajemen dan sumber dayanya. Siapa yang terlibat dalam menjalankan usaha tak ini? Maksudnya mulai dari karyawannya atau gimana? Iya dari karyawannya. Yang terlibat ya itu ada memang kami di sini ada sekitar 8 karyawan. Ada memang yang khusus bagian dapur, ada memang yang bagian penjualan, bagian membungkus apa semua ya.
Kalau yang terlibat ya itu sih, saya di sini masih tetap pakai kayak sistem kekeluargaan sih, belum terlalu bilang kayak Kentucky atau apa kan yang kayak sudah struktur. kalau di sini enggak, di sini saya sebagai pemilik ya, setelah itu karyawan ya dibagilah tugasnya kan. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusan di usaha ini, Pak? Semua tergantung dari pemilik sebenarnya. Jadi semua tergantung dari saya kan. Baik, saya coba bertanya ke aspek keuangan. Dari mana kita dapat modal usaha tak awalnya ini? Awalnya sih awalnya kami ngambil uang dari bank. Ambil uang dari bank, ya kredit lah gitu, yang pemerintah biasa kasih untuk pengusaha UMKM kan. Nah awalnya dari situ. Dari situ. Berapa kisaran biaya operasionalnya yang dikeluarkan per bulan? Biaya operasional ya mungkin ada 10 lah, 10 sampai. Ini biaya operasional maksudnya biaya apa? Biaya apa semua dengan gaji, bahan Iya, apa semua? semuanya itu. Semuanya Biaya operasional. dengan ya sekitar 15 sampai 20 jutaan lah. Kalau- Bisa lebih lah, sekitar pokoknya range-nya 15 sampai 30 jutaan. Apakah pernah kita hitung titik impasnya modalnya dengan yang kita keluarkan, Pak? Kalau yang soal itu kayaknya kayak menyangkut dia punya margin ya, Iya, margin keuntungan ya. Marginnya ya sekitar kalau makanan sih rata-rata 20%-an lah. 20%. 20 sampai 25%, karena sekarang saya punya harga itu kami nggak terlalu kasih naik. Ini harga 8.000 ini sudah dari berapa tahun yang lalu, sudah 4-5 tahun yang lalu. Jadi belum pernah lagi ada kenaikan. Nah kita tahu harga barang kan sudah mulai naik kan. Jadi ya marginnya sekitar 20-25%. Sekarang ke aspek hukum dan legalitasnya, apakah usaha ini punya izin seperti NIB, SIUP, atau NPWP? Ada Semua harus ada kan, makanya bisa beroperasional karena harus ada itu. NIB sekarang nggak ada situ lagi, dia lebih ke NIB. Nah dalam NIB itu semuanya sudah ada situ, SIU, DDP itu semua sudah sudah ada ya. di dalam NIB. Kalau NPWP kan pribadi kan. Oke, selamat siang Kak. Dengan nama siapa? Mila, Oke Kak Mila, di sini kita mau bertanya tentang teknik operasional saat bekerja. Yang pertama itu apa saja tugas utama yang bisa kita kerjakan di sini? tugas utamanya tuh bikin jalan kote dan rupiah. Yang paling utama lah jalan kote. Ya. Terus yang kedua, bagaimana proses kerjaan sehari-hari untuk produksi? Dari jam 7 tuh kita kan sudah datang, tapi kita tuh produksinya tuh dari jam 8. Kadang jam 8, jam 9. Kita tuh selesai dari jam 2 mungkin biasanya. Jam 2 sudah tutup. Iya, itu tidak. Selesai Jam 8. kerja? Oh. Selesai kerja tuh jam 2 biasanya. Oh, tutup. Tapi tutupnya jam 8. Oh. Terus, menurut Kakak apa peralatan yang kita gunakan di sini cukup untuk mendukung pekerjaan kita? Cukup. Kan di sini sudah ada peralatannya semua. Soal kayak kalau di sini bikin jalan kote itu manual, tidak pakai alat. Pakai tangan. Iya, pakai langsung manual. Alatnya sudah lengkap. Lengkap. Bagaimana sistem kerja dan komunikasi di sini? Sama bos ya. Semua kalau di sini komunikasi itu bagus, terutama sama bos itu baik sekali di sini. Itu kayak menghargai sekali sesama karyawan, menghargai karyawannya, tidak memandang tidak adil. Intinya dia adil. Kalau sesama karyawan ya lebih sesama karyawan juga kita bagus sih. Dan juga kayak lagi cek-cek begitu. Ada yang bilang saya tidak ada sama bekerja sama dalam tim. Iya. Oke. Apakah kita dapat pelatihan sebelum kerja di sini? Kalau awal masuk pastinya semua kerjanya itu kan berawal dari dilatihkannya baru masih diajar dulu sampai bisa kalau baru masuk. Terus yang terakhir Kak, menurut kita bagaimana susunan kerja di sini? Di sana. Semua orang tuh punya masing-masing
masing-masing kegiatan dia. Jadi gitu dia masing-masing dia ada kerjanya. Tapi kalau misalkan yang satu belum selesai pasti dibantu begitu. Iya, itu saja. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih Kak sudah memberikan waktunya kepada kami. Iya, terima kasih. Jadi berapa lama Maki beli di sini Kak? Lumayan sering, mungkin sekitar 3 tahunan lah. Kalau alasan tak beli di sini dibandingkan tempat lain apa Kak? Karena lebih legend di sini dan lebih enak. Iya. Sama untuk harga jalan putihnya Kak bagaimana? Harganya? Iya. Dibandingkan jalan putih yang lain? Kalau menurutku dari rasa, ukuran, worth it lah. Oh iya. Iya, Harganya di iya. sama untuk pelayanannya dari penjual di sini bagaimana ya Kak? Puas Jeki atau tidak? Iya, lumayan puas. Terima kasih Kak. Iya, makasih. Nama kami dari Kendari. Oh iya, dari Kendari itu kan ada ini kalau jalan Kota Sintra. Makanya banyak yang bilang bagus jalan Kota Sintra di Makassar. Penasaran, kita coba dulu. Kalau memang menarik ya kita mau bawa pulang oleh-oleh ke Kendari. Kami bertiga ini di dokter ini. Ya, sama ini mantan baru saja baru 2 bulan. Bagaimana soal harganya? Kan beda dari jalan putih yang lain. Kalau di sini ada Kalau harga ya karena kita belum berasa mudah-mudahan apa lagi seimbang lah karena kita lihat kalau lebih besar ya tapi kan kalau umpamanya 8.000 sudah sesuai juga mungkin dengan kualitasnya kan kalau yang 2.000 3.000 ya mungkin juga kualitasnya gimana tapi ini kalau bicara 8.000 ya mungkin kualitasnya bagus karena namanya diri penasaran ada kami kalau pulang hari Minggu baru memang menarik ya kamu mau beli oleh-oleh pulang ke Kendari karena di Kendari kan ada jalan hotel Sintra. di Makassar. Iya, cuma di sini Makassar. Iya, saya kira begitu saja. Mudah-mudahan kalau kesini lagi kami kembali beli jalan hotel Sintra. Terima kasih. Iya.